Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Irma Melati. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judulnya, kalau aku akan melakukan battle untuk sunscreen yang aku punya. Karena nih ya, aku baru menyadari pentingnya sunscreen itu di usia aku 27 tahun. Aku baru mulai rutin bener-bener setiap hari nggak skip pakai sunscreen. Karena aku tuh udah ngerasa sekarang kulit aku udah mulai agak sedikit ada tanda-tanda penuaan gitu ya. Dan aku yakin itu penyebabnya dari sinar matahari, karena aku emang nggak pakai sunscreen. Meskipun di rumah aja kita tuh wajib banget pakai sunscreen. Nih aku akan tunjukin foto satu orang bapak-bapak yang bikin aku akhirnya tertampar gitu ya, harus banget pakai sunscreen. Karena itu bener-bener kelihatan banget bedanya ya, sebelah kiri sama kanan. Nah si bapak ini kalau nggak salah tuh supir truk apa supir apa gitu ya. Jadi sebelah mukanya itu langsung kena cahaya matahari dan sebelahnya enggak gitu. Kelihatan banget yang kena sinar matahari itu jauh lebih tua. Nah aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku mau cegah dari sekarang. Aku mau rutinin pakai sunscreen. Di sini aku ada 5 sunscreen yang udah aku cobain, setiap hari aku ganti-ganti. Disclaimer dulu kalau aku itu bukan ahli dalam ingredient skincare, jadi aku akan bahas lebih ditekankan ke tekstur sama ke kenyamanannya. Terus dari segi harga mana sih yang paling worth it. So kalau kalian penasaran hasil dari battle ini, kita langsung mulai aja ke videonya. Kita mulai dari 2 sunscreen ini. Ini adalah Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel. Dia itu SPF-nya ada 45 dan juga PA plusnya itu ada 4. Klaimnya dia itu no white cast, terus natural finish, dermatologi tested, ringan, tidak lengket, dan cepat meresap. Dia itu katanya 0% alkohol, fragrance, sama oil. Untuk konsistensinya dia itu warnanya putih, tapi dia tuh kalau di blend tuh nggak ada warnanya sama sekali dan cepet banget nyerepnya. Jadi meskipun aku pakai 2 jari kayak gini, itu nggak bikin kulit aku ngerasa risih karena dia itu langsung nyerep dan dia itu ada sensasi dinginnya. Padahal dia klaimnya itu 0% alkohol. Dia itu ada wanginya tapi bener-bener tipis banget. Jadi menurut aku ini masih aman buat kalian yang kulitnya sensitif. Dia nggak ada white cast-nya sama sekali. Jadi kalau kalian yang setiap harinya itu make upan, di atas sunscreen ini tuh nggak akan ada masalah. Dan karena dia itu PA plusnya ada 4, ini aman banget buat kalian yang kegiatannya itu aktivitasnya di luar ruangan yang langsung terpapar sinar matahari. Aku pakai ini seharian, rasanya ringan banget, kayak merasa nggak pakai apa-apa justru. Dan meskipun aku pakai di area mata itu agak banyak, dia nggak bikin mata aku ada rasa perihnya. Dan juga kalau kena keringat dia juga nggak bikin lengket. Makanya aku suka banget pakai ini kalau misalnya aku aktivitas di luar ruangan yang sekiranya itu bakalan lama gitu aktivitasnya, aku akan pakai sunscreennya yang ini. Untuk harganya dia 40-50 ribuan untuk 50 ml. Ini lumayan banget sih, kepakainya awet. Ini udah sekitar 2 bulanan gitu. Mungkin karena aku juga mix sama sunscreen yang lain. Dan ini menurut aku worth it banget karena dia dipakainya senyaman itu. Dan kalian bisa pakai kapan aja tanpa rasa risih dan juga nyaman banget dipakainya. Selanjutnya aku akan bahas dari Facetology. Untuk packagingnya sebenarnya dia itu cute banget, tapi aku agak kesusahan kalau mau nyimpan ini di acrylic makeup aku karena susah gitu nempatinnya. Mau diberdiriin susah, ditidurin makan tempat gitu. Dia itu tube-nya kecil kayak gini, jadi kalian gak akan kebanyakan untuk ngambil produknya. Dia itu SPF-nya 40 PA+++. Jadi di PA-nya ada 3. Jadi dia itu cocoknya dipakai buat teman-teman yang enggak terpapar langsung sama sinar matahari secara lama ya. Kalau sekali sih nggak apa-apa, tapi ini disaraninnya buat kalian yang kerjaannya mungkin indoor, jadi nggak yang di luar langsung gitu ya. Itu klaimnya ada UV protection ya pasti, brightening sama calming. Untuk brighteningnya dia emang kelihatan sedikit ngasih tone up ke kulit kalau dibandingin sama yang Azarin, karena dia itu nggak ngasih tone up sama sekali di kulit. Tapi masih aman banget kalau misalnya dipakai makeupan karena nggak ngasih white cast. Walaupun misalnya luntur kena keringet, dia itu nggak kelihatan putih-putih aneh gitu, nggak sama sekali, karena dia juga cepet banget nyerapnya. Dan di rata ini juga gampang banget, nggak bikin apa sih
Logan itu. Tapi dia tuh harganya agak sedikit lumayan, dia itu 75.000 pas aku beli dulu. Dan ini itu isinya 40 ml, jadi lebih sedikit daripada si Azarin ini dan harganya hampir 2 kali lipatnya. Tapi emang gak bohong, dia itu dipakainya nyaman banget. Jadi dia tuh konsistensinya itu lebih kental daripada yang Azarin karena dia nggak running sama sekali dan dia warnanya putih. Tapi pas diaplikasiin gampang banget diratainnya. Dan dia juga ada sensasi dinginnya sedikit. Jadi masih aman banget juga buat kalian yang kulitnya sensitif. Dan pakai ini pun aku nggak ngerasa mata aku jadi perih kena sunscreennya. Jadi aman banget nih buat kalian yang matanya sensitif. Pakai sunscreen ini di seluruh wajah itu nggak akan kenapa-napa. Selanjutnya aku akan bahas dua ini, yaitu Nivea Sun Serum yang SPF-nya itu 50+, PA-nya itu plusnya 3, dan ini itu yang buat oil control serum. Untuk harganya dia itu 40 ribuan untuk isi 30 ml. Dia itu konsistensinya hampir sama kayak yang Fastology, tapi dia lebih kental lagi. Dan dia itu nggak kayak gel sih menurut aku, tapi tetap dia itu gampang juga di blendnya. Dan juga dia cepet banget juga ngeresepnya. Dia nggak ada lengketnya juga sama sekali. Cuma dia itu nggak ada rasa dinginnya. Jadi ini akan lebih aman buat temen-temen yang kulitnya itu sensitif. Cuma tetap karena dia itu PA-nya +3, jadi ini nggak bisa atau nggak dianjurkan untuk teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Pas diratain ke seluruh wajah, dia rasanya ringan, nggak kerasa bikin kulit lengket sama sekali. Terus nggak ada efek tone up-nya di kulit. Terus dia itu aku ngerasanya ada sedikit banget ada rasa kayak mata aku perih gitu loh pas pakai ini. Kalau misalnya pakai di area matanya itu terlalu banyak, tapi perihnya tuh benar-benar sedikit banget dan sebentar banget, nggak yang sampai seharian full. Terus kalau misalnya kena lunturan keringet juga dia nggak ada putih-putih yang ngebekas gitu, ngerti nggak sih? Cuman ya itu kalau misalnya pakainya agak banyak emang ada sedikit banget rasa perih, tapi nggak yang sampai ngeganggu banget sih. Jadi aku masih suka banget pakai ini. Selanjutnya ini ada dari Wardah yang SPF 50 PA+4. Jadi ini tuh bisa dipakai buat teman-teman yang aktivitasnya terpapar langsung sama sinar matahari. Tapi ini aku mau langsung to the point aja ya, yaitu konsistensinya lebih kayak krim gitu. Dan jujur ini adalah sunscreen yang paling susah aku blend. Dan juga dia itu ada rasa lengket gitu, nggak cepet nyerapnya, lumayan lama. Aku pun kalau pakai ini harus diemin muka aku depan kipas angin lumayan lama ya, hampir 1 menit 2 menitan gitu, karena dia lama banget nyerapnya. Terus kalian bisa lihat sendiri tuh kayak ada shine minyaknya gitu. Jujur aku nggak suka sama feel yang kayak gini, yaitu kalau misalnya dipakai ada rasa perih nusuk ke mata aku gitu. Dan juga kalau misalnya kena lunturan keringat atau kena air, nah rasa perihnya itu keulang lagi gitu. Jadi nggak pas awal aja. Mungkin kalau misalnya SPF-nya yang lebih rendah itu akan lebih nyaman ya, yang 30 kalau nggak salah itu kan yang viralnya itu kan. Cuman aku belinya yang ini karena aku pikirkan aku butuh yang untuk keluar ruangan gitu ya. Dan aku ambilnya yang SPF-nya tinggi, tapi ternyata ini aku nggak bisa pakai ya, karena emang aku itu nggak nyaman aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih kulitnya yang kering banget, mungkin akan suka konsistensi sunscreen yang kayak gini karena dia itu juga ngelembapin. Dia itu harganya 40 ribuan untuk 30 ml. Dan bisa kalian dapetin di mana aja, kayak di supermarket, di mana-mana tuh pasti ada gitu ya. Terakhir nih aku punya dari Emina. Ini SPF-nya paling kecil, dia itu ada 30 SPF-nya dan juga PA+3. Jadi ini benar-benar nggak bisa digunain sama teman-teman yang aktivitas di luar ruangan. Jadi itu cocoknya kalau misalnya kalian nggak kemana-mana, beneran cuma di rumah aja. Dan juga misalnya kayak cuaca lagi agak mendung-mendung gitu. Terus dia itu ada aloe vera ekstraknya, makanya dia itu pas dipakai ada sensasi dinginnya. Kalau misalnya kalian kulitnya sensitif, mending jangan cobain dulu. Karena kalau nggak salah, kalau misalnya ada sensasi dingin itu
berarti dia itu ada alkoholnya. Untuk konsistensinya dia itu putih bening kayak gini, tapi nggak terlalu thick kayak Nivea sama Faceology. Jadi dia itu hampir sama kayak Azarin. Cepet banget juga di blendnya, tapi dia itu ada tone up-nya sedikit. Tapi tenang aja, dia itu nggak ninggalin white cast. Dan juga dia gampang banget diratainnya, dan ini sensasi dinginnya lebih kerasa dibandingkan sunscreen aku yang lainnya. Ini juga ada wanginya lumayan agak strong. Dan ini tuh paling murah harganya. Dia itu 20 ribuan untuk 60 ml. Jadi ini bisa banget dipakai buat setiap hari. Kalau aku sih karena aku di rumah aja, nggak kemana-mana, jadi aku pakainya sunscreen ini aja setiap hari. Dan di aku nggak ada efek yang bikin aneh-aneh, kayak misalnya jadi beruntusan atau jadi komedoan. Semuanya sih. Ini juga nyaman dipakainya, nggak ada rasa perih di mata sama sekali. Dan juga kalaupun dia kena keringat atau kena air, dia nggak ada rasa perihnya. Dan juga nggak ada warna putih-putih kena lunturan gitu. Jadi benar-benar aman banget dan nyaman banget dipakainya. Nah, itu dia pembahasan aku untuk 5 sunscreen ini. Sekarang aku akan umumin siapa urutan pertama sunscreen yang menurut aku paling worth it, paling nyaman, dan paling bagus untuk kulit aku yang normal cenderung ke oily, yaitu adalah Azarin. Karena dia itu harganya murah, isinya banyak, dipakainya nyaman, terus dia juga PA-nya udah +4, jadi udah tenang banget. Kalaupun misalnya aku mau pergi kemanapun, aku pasti akan bawanya sunscreen ini, karena dia itu bisa dipakai untuk di luar ruangan yang langsung terpapar sinar matahari gitu. Tapi sayangnya untuk di daerah aku lumayan kesulitan beli ini karena dia itu nggak ada di offline store yang biasa aku belanja. Jadi aku belanjanya online dan aku itu belanjanya di Lazada. Nah, kalau kalian mau cobain sunscreen Azarin dan juga Faceology nih ya, terutama karena mereka itu agak susah kalau dicari di offline, kalian bisa beli di Lazada sekarang juga karena lagi ada Lazada 99 trendy brand sale. Jadi sekarang itu lagi banyak banget diskon brand dan juga produk yang diskonnya itu bisa sampai 90%. Dan tadi juga aku udah cek sunscreen ini lagi pada turun harganya. Dan juga kenapa aku suka di Lazada, karena gratis ongkir dan juga mereka itu punya kurir sendiri, jadi lebih cepet lagi nyampe ke rumahnya. Kayaknya ini juga udah mulai habis, jadi aku akan beli. Jadi kalian juga mending beli sekarang juga, mumpung lagi diskon-diskonan. Biar kalian gampang kalau kalian misalnya mau beli sunscreen ini, aku akan tulis semua link pembelian Lazadanya di description box. Jadi kalian jangan lupa cek ya. Dan by the way, aku tuh punya kode voucher untuk belanja di Lazada. Jadi kalian bisa dapat potongan diskon tambahan. Ini khusus buat subscriber aku dan 100 orang pertama yang pakai kode ini. Dan kodenya aku akan tulis di sini. Ini lumayan banget, diskonnya itu 25% guys. Dan berlakunya itu sampai tanggal 30 September. Jadi mending dari sekarang kalian belanjanya, keburu kehabisan vouchernya karena ini lumayan banget potongannya, udah diskon ditambah lagi sama kode voucher, jadi makin murah. Oke guys, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu ya buat teman-teman yang lagi cari sunscreen, mana sih yang paling nyaman. Mungkin kalian bisa cobain salah satu referensi dari aku tadi. So ya guys, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dah.